Pernah nggak sih kamu cemas gara-gara postingan politik di media sosial? Atau kesel banget baca kolom komentar? Atau jangan-jangan frustrasi cuma karena kejebak macet? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Nah, kali ini kita akan bedah gimana sebuah filosofi kuno yang usianya udah 2000 tahun, lewat buku Filosofi Teras, ternyata bisa jadi kunci buat menenangkan pikiran kita di dunia yang super berisik ini. Kita mulai dengan kutipan yang nusuk banget dari filsuf Stoa, Seneca. Jika kamu hidup menurut apa yang orang lain pikirkan, kamu tidak akan pernah kaya. Coba deh renungin sebentar. Berapa banyak sih energi kita yang habis cuma buat mikirin penilaian orang lain? Inilah akar dari banyak banget kegelisahan kita, dan inilah yang akan kita coba cabut bareng-bareng. Ini tuh bukan lagi sekedar obrolan filsafat yang ngawang-ngawang. Ini adalah kenyataan pahit yang kita hadapi setiap hari. Sebuah pertarungan yang terjadi di dalam pikiran kita sendiri. Yuk kita lihat seberapa relevan ini buat kita sekarang. Semuanya berawal dari sini. Sebuah diagnosis yang mengubah segalanya buat penulis filosofi teras, Henry Manampiring. Momen inilah yang jadi pemicu pencarian mendesak akan sebuah solusi. Sebuah perjalanan yang mungkin ya, relevan juga buat banyak dari kita. Dan inilah dia medan perangnya. Bayangin aja, kita dibombardir terus-terusan sama siklus berita 24 jam, hoaks politik, cemoohan dari orang yang nggak kita kenal di internet, tuntutan karir yang nggak ada habisnya, bahkan kemacetan di jalan setiap pagi. Semua ini adalah kebisingan modern yang pelan-pelan menggerogoti ketenangan kita. Tapi, di tengah semua kekacauan ini, ada sebuah perangkat kuno yang ditemukan kembali. Sebuah solusi yang ternyata nggak lekang oleh waktu. Banyak dari kita mungkin udah capek ya dengar nasihat klise kayak positive thinking aja. Penulis buku ini juga ngerasain hal yang sama. Dia mencari sesuatu yang lebih dari itu. Sebuah sistem operasi yang benar-benar bisa dipakai buat pikiran yang tangguh. Dan pencariannya itu berakhir pada stoicisme, atau yang kita kenal sebagai filosofi teras. Dan yang luar biasa, filosofi ini tuh lahir dan ditempa di tengah krisis. Mulai dari Zeno di Athena, Seneca di tengah intrik politik kekaisaran Roma, sampai Marcus Aurelius yang nulis catatannya di tengah medan perang. Bahkan di zaman modern, James Stockdale memakainya untuk bisa bertahan hidup sebagai tawanan perang. Jadi jelas, ini bukan filosofi buat santai-santai di pantai, ini adalah perangkat untuk bertahan di tengah badai kehidupan. Dan inilah misi dari buku Filosofi Teras, membumikan kebijaksanaan ribuan tahun ini ke dalam bahasa yang kita pahami. Jadi semacam panduan praktis untuk membangun mental yang tangguh di era digital ini. Oke, sekarang kita sampai ke intinya. Ke kekuatan super kaum Stoa. Cuma satu konsep sederhana, tapi kalau benar-benar kita pahami, ini bisa mengubah cara kita memandang segalanya. Namanya dikotomi kendali. Definisinya simple banget. Praktek memisahkan dengan jelas antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang nggak bisa. Kedengerannya sepele ya? Eits, tunggu dulu. Justru disinilah letak revolusi mental yang sesungguhnya. Coba deh lihat tabel ini. Ini merangkum semuanya. Di kolom kiri, itu satu-satunya hal yang benar-benar ada di bawah kuasa kita. Pikiran kita, tindakan kita, dan karakter kita. Nah, di kolom kanan, itu semua hal lainnya. Opini orang lain, hasil akhir dari usaha kita, cuaca, macet, apapun itu. Tahu nggak sumber kecemasan kita dari mana? Dari saat kita mati-matian buang energi buat ngendalin hal-hal yang ada di kolom kanan? Nah, inilah kuncinya. Kedamaian sejati, kata kaum Stoa, itu bukan datang dari mengubah dunia biar cocok sama kita, tapi dari memfokuskan 100% energi kita ke satu-satunya hal yang bisa kita ubah, diri kita sendiri. Oke, teorinya cukup. Sekarang, gimana cara kita pakai perangkat ini di kehidupan nyata kita sehari-hari? Yuk kita lihat. Coba bayangin senario ini yang pasti sering terjadi. Kamu dapat komentar negatif di media sosial. Wah, rasanya darah langsung naik ke kepala kan? Nah, apa yang kamu lakukan? Disinilah dikotomi kendali jadi alat yang super praktis. Gini cara kerjanya. Pertama, sadari dulu emosinya. Oke, aku lagi marah nih. Kedua, analisis. Apa sih yang bikin aku marah? Bukan komentarnya, tapi penilaianmu bahwa komentar itu menyerang dirimu. Ketiga, terapkan dikotomi. Bisa nggak kamu ngontrol apa yang orang lain tulis di internet? Nggak bisa kan? Terakhir, bertindaklah. Fokus hanya pada apa yang bisa kamu kontrol, yaitu respons kamu sendiri. Kamu punya pilihan untuk cuek atau melepaskannya. Kalau ini dilatih terus-menerus, kita itu nggak cuma lagi nambal kebocoran emosi sesaat, kita sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah benteng yang kokoh di dalam batin kita. Tujuan utamanya adalah mencapai kondisi yang disebut ataraksia. Apa itu?
yaitu sebuah kondisi ketenangan batin yang solid, di mana badai di luar sana nggak bisa menggoyahkan kedamaian di dalam diri kita. Ini adalah kebebasan sejati dari gejolak emosi. Dan penting banget nih buat dicatat. Ini bukan berarti kita jadi robot atau menekan emosi. Sama sekali bukan. Kamu tetap merasakan segalanya. Bedanya adalah kamu membangun benteng batin yang kokoh sehingga emosi itu nggak melumpuhkan kamu. Kamu adalah penguasa di dalam benteng itu. Sebagai penutup, yuk kita coba praktekkan sekarang juga. Coba pikirkan satu aja kekhawatiran yang lagi membebani kamu hari ini. Terus tanyakan ke diri sendiri. Dari kekhawatiran ini, bagian mana sih yang 100% ada dalam kendali saya? Fokus ke situ aja. Dan lepaskan sisanya. Nah, itulah langkah pertama kamu untuk menerapkan filosofi trust.